Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Setiap orang dalam rumah tangga pasti diberikan titik nol. Dan titik nol ini pasti berada pada titik permulaan dalam menjalani rumah tangga. Sehingga bukan perkara tinggal bersama orang tua atau tidak bersama orang tua. Siraman kolbu, sejukkan hati. Insya Allah kita bisa terus belajar memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW ya. Baik pemirsa, perjalanan panjang menjalani biduk rumah tangga tak pernah luput dari masalah. Keinginan besar yang masih tertahan belum mampu jua terhalang keadaan. Setiap penantian berharap kebahagiaan, namun apa dikata masih seatap dengan orang tua. Wah ini nih. Tema kita pagi hari ini adalah tinggal seatap dengan menantu. Orang tua yang tinggal seatap dengan menantu ini jadi permasalahan yang terus apa ya Pak Ustadz ya, berkembang istilahnya. Kita solusinya kayaknya agak-agak bisa dibilang mudah, tapi juga nggak bisa dibilang mudah dalam sudut pandang yang lain gitu. Iya. Nah ini bagaimana? Langsung aja kita persilakan Pak Ustadz Abi Gibran untuk memberikan tausiahnya. Silakan Pak Ustadz. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama kita hormati terkhusus kepada guru kita Lusadanu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para guru, para ulama, para tokoh masyarakat dan para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cahaya iman kepada kita sehingga dalam menjalankan kehidupan ini tetap tunduk patuh atas apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tema yang diangkat hari ini begitu luar biasa. Tinggal seatap dengan mertua atau tinggal seatap dengan menantu. Setiap orang dalam rumah tangga pasti diberikan titik nol. Dan titik nol ini pasti berada pada titik permulaan dalam menjalani rumah tangga. Sehingga bukan perkara tinggal bersama orang tua atau tidak bersama orang tua. Tapi kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga itu tergantung pada diri manusia itu. Dari mana dia melangkah dan seperti apa dia melangkah. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam menjalani apapun, innamal a'malu binniyah. Ketika sudah niatnya karena Allah, ketika sudah dijadikan tujuannya ibadah, bagaimanapun keadaannya, maukah dia dengan mertuanya, maukah dia tinggal sendirinya, itu tidak akan pernah menjadikan beban. Yang menjadikan beban karena niat kita tidak mau untuk bisa berbakti untuk kepada suami ataukah kepada orang tua. Ataukah hidupnya hanya ingin mencari kebahagiaan sendiri. Oleh karenanya bahagia tidak diukur dari bagaimana ia bisa hidup mandiri sendiri atau dia hidup dengan mertuanya. Karena tidak sedikit juga banyak orang yang dia bisa hidup lulus dalam rumah tangganya dia bersama orang tua. Kenapa demikian? Karena tadi niatnya yang baik dan menjalankannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak semuanya orang lulus rumah tangganya hidup mandiri tanpa dengan orang tua. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada iman, tidak ada agama, tidak ada pendidikan yang menolong untuk dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga kebahagiaan pada diri manusia tergantung min qalbun syakurun, pada hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang punya iman, qaulun syadidan, qaulun kariman, ucapannya selalu menyenangkan, memuliakan dan membahagiakan sebagian. Dan bahkan Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Saat dimana ketika kita suruh ibadah kepada Allah, ayat setelah itu dirangkaikan begitu mulia dengan
serangkaian wabil walidaini ihsana. Setelah kita ibadah kepada Allah, maka saat itu kita harus berbuat baik kepada orang tua. Saat sendiri, saat belum menikah, orang tua kita harus kita baikin, harus kita berikan pelayanan yang lebih baik. Saat ketika sudah rumah tangga, berarti orang tua kita bukan hanya orang tua kita sendiri, juga ada mertua yang kita harus bisa jaga, harus hormati, harus muliakan. Mudah-mudahan dengan kita bisa memuliakan, ini jadi jalan Allah angkat derajat kita. Amin. Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Allah kehidupan kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mudah-mudahan ini jadi berkah dan manfaat buat kita semua. Hadan Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, semuanya memang diniatkan karena Allah. Intinya adalah Allah mengajarkan bagaimana perilaku kita kepada orang tua. Ya, dalam Al-Quran juga jelas, baik itu orang tua sendiri maupun mertua, begitu pula orang tua terhadap anak, terhadap menantu. Mudah-mudahan kalau semuanya dilakukan lillahi ta'ala, kemudian dicontoh akhlaknya Rasulullah SAW, mudah-mudahan semuanya bisa berdampingan ya, amin ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz Abai. Pemirsa, selain satu ini kita akan ada narasumber yang pertama. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Pak Ahmad, boleh ucapkan salam dulu Pak Ahmad. Mikrofonnya di sini aja yang deket ya. Ya. Terima kasih Pak. Nggak usah dibuka, tutup aja. Terima kasih. Nah. Terima kasih atas saya di sini. Memang saya benar-benar ingin berobat. Lebih dekat lagi mikrofonnya. Ya. Di sini saya ingin berobat ke Pak Ustadz Danu di Siraman Kolbu. Berobat emang sakit apa, Pak? Maksudnya saya di sini sebelumnya mengalami sakit yang nggak jelas gitu, Pak. Nggak jelas bagaimana? Di apa? Kadang di perut itu nggak enak namanya, lemes. Kalau buat aktivitas agak lama dikit cepet capek. Cepat Dan capek. kepalanya berat. Kepala kenapa? Berat. Berat. Iya. Dari kapan itu mengalami itu? Dari Tahun berapa maksudnya? sebenarnya saya waktu saya mengalami jatuh sakit tuh tahun 2014. Pak. 2014 awalnya. Iya. Mike lebih dekat lagi boleh, Pak? 2014 pertama kali sakit ya? Iya. Terus sudah sempat berobat ke orang pinter. Oh, apa kata orang pinter katanya? Kenapa mutusin ke orang pinter, nggak ke dokter dulu? Pada waktu itu sebelumnya sih ke dokter meriksa apa kolesterol apa. Saya nyoba ke apotek, katanya kolesterolnya tinggi deh. Apa 244 ya. Cuman nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Akhirnya ke orang pinter. Nggak berapa lama gitu, agak berapa minggu saya coba mutusin ke orang pinter. Apa katanya orang pinter bilangnya? Terus saya dipijat aja dari kaki sampai ujung kepala. Emang saya jerit-jerit pas diobatin sama orang pinter. Oh gitu? Iya. Ada yang santet katanya gitu? Saya ada gangguan yang ganggu nempelin gitu. Oh, ini katanya Pak, siapa tadi namanya? Pak Ahmad ya? Muhammad, iya. Katanya ada permasalahan dengan orang tua, betul? Masalah dia sebelumnya waktu belum nikah, saya waktu masih pacaran sama istri saya berbeda pendapat. Orang tua nggak setuju. Dengan ibu nih, iya. sebelum menikah orang tua nggak setuju. Karena? Ya banyak. Itu mungkin beda. Ada permasalahan lah yang nggak disetujui sama orang tua. Itu Nah, ada bentrok di situ. Iya, saya tetap jalanin karena saya niatnya baik, pacaran dia juga baik. 3 tahun akhirnya saya serius nikah. Cuma saya ngelobi dulu sebelum sama. Akhirnya orang tua setuju nggak? Akhirnya disetujuin juga. Alhamdulillah. Oke, jadi diduga ada kiriman sihir waktu itu. Iya. Kata dukun tadi ya, setelah sakit. Gangguan dia. Gangguan itu. Oke, terus sekarang yang dirasakan di sini apa aja sakitnya? Ya kadang biasa, kadang teh kalau lagi datang lemes. Kadang kalau saya di rumah ya kegiatan saya kan cuma bantuin orang tua masang merek nasi bakar. Nah itu habis itu saya cepet capek, saya istirahat rebahan gitu. Tiap hari saya nggak, kalau mau keluar apa ini kadang ngawanya takut. Mas Ahmad ini
kata dokter apa sakitnya? Kalau di dokter saya lambung sama kolesterol, Pak. Lambung, Iya. Kolesterol, label kolesterol. bukan liver. Nggak tahu, bukan cuman lambung sih level. Ini Pak, kan dia sakit dari saya nikah sama dia tuh nggak lama. 4 berapa bulan. tahun ya? Enggak, Dia 4 bulan. 4 bulan, saya nikah 4 bulan. Terus 4 dia bulan langsung jatuh jatuh sakit. sakit. Selama 4 bulan itu dia nggak mandi, nggak apa. Enggak Kayak mandi cuma begitu. sebulan lah. Iya. Kalau saya amati Pak Ahmad ini, mohon maaf nih. Jadi yang saya amati ini Pak Ahmad ini sebenarnya orangnya malas. Ya kerja sih kerja bisa, tapi relatif malas. Malas itu gimana sih ya? Nggak semangat, nggak ini, malas saja gitu loh. Itu tipikalnya seperti itu. Nah, kemudian ada persoalan dengan keluarga, ya begitulah namanya persoalan keluarga, dipikirin, namanya orang malas kan hobi ngalamun akhirnya. Nah, ngalamun, pikir, diem, ngalamun, mikir, diem, ngalamun. Nah, ya akhirnya jin kan masuk ke kepalanya itu. Oh iya. Kayak masuk ke kepalanya akhirnya ya nggak ke seluruh tubuhnya akhirnya. Iya, akhirnya apa yang diciptakan Pak Ahmad sejak awal itu memang benar-benar terjadi. Jadi akhirnya jin ini menguasai seluruh tubuh ya. Agak kalau Pak Ahmad rasain drop, makanya dengan dokter nggak bisa selesai karena apa? Karena ini masalah psikosomatis sebenarnya. Jadi jin itu masuk karena tipikal Pak Ahmad sendiri gitu, Mas Bobi. Kalau saya amati begini gitu. Jadi banyak ngelamun, khususnya pas waktu belum direstui sama Ya, orang tuanya Pak seperti Ahmad tentang itu. pernikahan Ya, ini. salah satunya itu. Terus akhirnya males, nggak direstui kan ada males gimana sih ya? Iya. Aku Iya, kalau nggak direstui kan ada malah malesnya itu lebih muncul lagi. Ngapain aku kerja kalau aku mau nikah aja nggak boleh sama itu gini gitu aja. Nah, itu mulailah masuk jin yang nggak karu-karuan itu. Nah, kalau seperti ini doanya gimana Ustaz kurang lebih? Ya kalau saya sebelum doa ya harus ikhtiarnya dulu. Ada niat perubahan. Iya, harus ikhtiar dulu, harus mau berubah. Jadi harus mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya mau gimana lagi? Mau doa kayak apa ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Pak Ahmad, tadi yang disampaikan Pak Ustadz baru aja nih, nangkep semua tapi kan ya? Kalau Pak Ahmad tuh karakternya begitu. Pak Ahmad kalau dulu dikasih nasihat orang tua agak sulit, nggak sulit itu maksudnya walaupun kelihatan dengerin tapi sebenarnya banyak nggak nerima gitu loh. Dulu. Oh. Gimana? Iya Pak. Bener? Iya benar. Iya. Ya itu Bener, yang bikin Pak Ustadz. lemes, emang bener kan gitu. Jadi kalau di sini itu Pak Ahmad mau cerita, saya ke sini mau diobati karena saya kena sihir, saya nggak mau yang begitu itu. Karena jujur aja kalau ada orang masuk gini udah tahu ini sihir atau kelakuannya tahu saya. Ilmu sihir. Jadi iya, tahulah ketahuan. Oh ini sihir beneran, oh ini Harus akhlak. dari sihir ya, Ustaz ya? Kenapa? Iya nggak, penyakit itu nggak mesti harus dari sihir. Enggak, mesti dari sihir, enggak. betul. Ya karena Pak Ahmad bingung kok nggak sembuh-sembuh kenapa lah, kan bingung. Akhirnya dipikir sihir. Kalau sihir itu pokoknya yang paling jos itu di siraman kolbu gitu ya. Pusing. Malesnya yang nggak boleh. Ya, gini Pak. Halo. Ini, Halo, ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Gini Pak, kan dia tuh kalau misalkan lihat sesuatu dikait-kaitkan dengan ini sihir gitu. Lah iya ini itu yang tadi. dari apa kayak gitu-gitu Pak. Iya, Saya paling nggak suka kalau dikait-kaitkan Sama Bu, berarti kita gitu. jodoh Bu. Ibu mah lucu. Misalkan ada nih Pak, apa tuh yang barang itu yang suka jalan tuh, oh itu kiriman dari tuh saya juga paling nggak suka. Ya itu yang Dikaitan, selalu dipikirin. Ya. dikaitan. Ada kecoa lewat, wah kiriman bakar. Wah, padahal kecoa apa biasa ya, lumrah gitu. Sukanya begitu masalahnya. ke Makanya di situ sini pikirannya. saya lihat kita langsung ketahuan Mas Ahmad. Janganlah seperti itu ya. Itu Tapi karena saya kalau mandi Pak Ustadz kadang lihat ada kelabang lewat. Kalau mandi, Nah, kalau mandi itu kelabang itu tempatnya kamar mandi sejak dari dulu, sejak zaman Nabi Adam ya begitu itu kelabang. Cacing juga. Lah iyalah. Tempat basah. kecuali mungkin panda ya. Panda di kamar mandi mungkin agak khawatir. Ini Mas Ahmad nih lucu nih. Udah nggak apa-apa, sekarang harus berubah Mas Ahmad ya, harus berubah. Jangan males-malesan, semangat itu kuncinya. Nanti kalau namanya sihir, banyak sihir yang doa itu di siraman kolbu itu banyak sekali. Tinggal dengerin beneran, aminkan.
kebanyakan insya Allah diberi kemudahan untuk menuju sembuh. Tapi lemesnya karena malesnya, suuzon itu belajar untuk tidak. Kalau Mas Ahmad kesini pengen disembuhin karena kena sihirnya, saya lihat begini dia senyum-senyum aja. Ini mah bukan sihir, ini males gitu. Paham? Bener nggak sih? Nah, iya, udah. Kencang ibunya. Ibu, iya emang suami saya malas gitu ya. Bu, ini doa ibu juga nggak sih? Maksudnya ada yang mudah-mudahan ya Allah ada yang Ini ngomong sama suami apa? Oh istri ya, istri. Iya. Suami istri ya. Suami istri. Pernah doa gitu nggak Bu? Ya Allah mudah-mudahan ada orang yang bisa ngingetin suami saya supaya suami saya berubah deh. Pernah doa begitu? Mike-nya Bu? Saya tuh selalu berdoa untuk suami saya, berubahlah supaya jadi orang yang benar, jalan yang lurus kayak gitu-gitu, Pak. Nanti kalau pingin cepat berubah, selain doa selesai doa, guyur mukanya pakai air. Air dingin. Biar Air dingin, air dingin. Iya, air dingin gitu biar berubah. Intinya doa. Doa itu udah bener, nggak apa-apa. Pak Ahmad harus berubah lah ya. Harus berubah. Iya. Harus berubah. Ibadahnya juga dikuatin. Sholatnya tertib nggak? Sholatnya masih, cuma kadang bolong-bolong. Bolong-bolong. Iya, kelihatan dari sini. Kalau sholatnya gini, Pak. Kalau mau maghrib udah ngadepin mau isya. Mike-nya dekat lagi Bu. Gimana kalau maghrib? Kalau maghrib ngadepin mau isya. Pepetin. Kalau mau maghrib tuh udah mau menjelang isya baru Iya, maghrib. dipepetin ke akhir Terus kalau gitu. mau lohor menjelang asar baru mau lohor. Kalau subuh menjelang isya gitu. Jauh dong. Waduh jauh itu. Puter. Ya Allah ya Robi. Muter itu Ya, asar maghrib. tapi apapun itu mudah-mudahan nih jawaban doa-doa ibu juga ya Bu ya kepada Allah supaya suami bisa berubah. Pak, bener nih pahamnya dibilang Pak Ustadz ya tadi ya? Iya. Ya berubah. Ya harus berubah. Ya, kan kelihatan kalau saya begini. Wah di depan saya itu kayak baca komputernya udah tahu, udah diem aja saya. Cerita apa coba? Saya dengerin aja. Nah ini mau ngajarin saya biar saya itu mau ngobatin kalau kena sihir. Kagak saya. Saya bukan orang pinter. Saya dakwah berarti harus saya anjurkan ada di jalan Allah. Itu kunci. Kalau orang pinter mah, wah, ada sihir nih, ada ini. Enggak semua ke situ tadi. Enggak. Digiringnya ke sana emang penghasilan dari situ ya Nah, Pak iya Ustadz emang ya? pengajian dari sini. Ini yang temen nih, temen. Di sinilah bedanya Nih, siraman Pak kol. Ahmad, Iya, bedanya mau saya di kasih tahu situ. rahasia nggak? Pak Ustadz Danuni bukan orang pintar. Tahu nggak orang apa? Orang Bojonegoro. Luar biasa itu.